Selamat pagi Oma Upa, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Zilji dan saya Romo Maksi Soge dalam acara Oke Hari Ini Orang Kudus Hari Ini. Selamat pagi Romo, bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya puji Tuhan baik-baik saja. Jadi pada kesempatan kali ini tanggal 13 Januari kita akan bicara tentang Santo Hilarius ya Romo? Ya, betul. Nah, mungkin Romo bisa cerita sedikit bagaimana sih awal kisahnya Santo Hilarius itu gimana? Oke. Santo Hilarius, uskup dan penjaga gereja yang kita peringati hari ini, dia berasal dari Perancis, tepatnya dari daerah Poitiers di Perancis, dan dia hidup di abad keempat. Dia lahir pada tahun 315. Zaman dimana gereja Kristen itu baru mulai bertumbuh, baru mulai berkembang, dan banyak orang yang belum mau untuk masuk agama Kristen, apalagi waktu itu masih di bawah penindasan kaisar-kaisar Romawi waktu itu. Sehingga dilukiskan awal hidup dari Uskup Hilarius ini. Dia berasal dari keluarga bangsawan di daerah Poitiers di Prancis itu, dan karena berasal dari keluarga bangsawan, dia punya kehidupan yang baik untuk bisa mengenyam dunia pendidikan. Dan dilukiskan awalnya tuh dia belum mau masuk agama Kristen, belum memeluk agama Kristen, dan belum dikenalkan kepadanya. Dan dia cari tahu sendiri ketika dia di sekolah, dia banyak belajar, dan termasuk dia membaca kitab suci, dan di situ dia temukan kisah tentang panggilan Tuhan terhadap Musa, di mana ketika Musa mendapat panggilan dari Tuhan di semak belukar, itu ada percakapan antara Musa dan Tuhan menyampaikan atau memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan dengan sebutan "Aku adalah Aku". Kalimat ini begitu mendalam dan membuat Hilarius waktu itu dia sangat tertarik, dan akhirnya dia mendalami kitab suci, dia membaca semua, sehingga membuat dia tertarik selanjutnya. Dan dia tertarik, dia memutuskan untuk memeluk menjadi agama Kristen, minta dibaptis. Ini awal kisah hidupnya, sehingga ketika kemudian dia mulai berkembang dalam imannya, sehingga ketika beranjak lebih dewasa, orang-orang memilih atau mengangkat dia menjadi uskup di kota asalnya, di tempat asalnya di Poitiers. Dalam kisah hidupnya ketika dia menjalankan tugas sebagai uskup, Hilarius dengan kemampuan akademik dan pengetahuannya yang baik, karena dia menempuh pendidikan yang cukup baik, dia mampu untuk membawa umat pada waktu itu untuk semakin mengenal Yesus, semakin membawa orang untuk bisa memeluk agama Kristen di daerahnya. Lalu pada masanya, pada zaman di mana dia menjabat sebagai uskup di daerahnya, itu zaman di mana ada tumbuh ajaran-ajaran sesat atau yang disebut dengan bid'ah. Dan salah satunya yang terkenal waktu itu adalah bid'ah Arianisme yang dibawa oleh seorang bernama Arius. Salah satu hal yang kemudian dianggap gereja sebagai ajaran sesat dari ajaran Arianisme dibawa oleh Arius ini adalah bahwa mereka tidak mengakui sisi manusiawi Yesus. Padahal dalam iman gereja kita percaya bahwa Yesus itu sungguh Allah dan juga dia sungguh manusia. Arius dia tidak mengakui sisi manusia Yesus. Dia hanya bilang bahwa Yesus itu Allah. Manusia itu tidak sebagai manusia yang utuh lengkap sebagai manusia, tapi hanya dipakai dalam tanda kutip sebagai manusia, tapi bukan manusia yang utuh. Allahnya yang lebih kuat. Padahal dalam iman gereja mengakui bahwa Yesus itu sungguh Allah dan juga sungguh manusia. Dan Uskup Hilarius dia menentang ajaran ini dengan khotbah-khotbahnya, dengan penjelasan-penjelasan kepada umat. Dia membantu untuk membawa pada garis yang benar ajaran tentang iman ini. Dan ini membuat musuh-musuhnya, orang yang masuk dalam aliran Arianisme ini, mereka menghasut kaisar pada waktu itu, lalu membuat kaisar bukan kaisar sih, pemimpin di wilayah mereka waktu itu, pemimpin bangsa waktu itu, lalu akhirnya mereka menangkap Hilarius dan mengasingkan dia ke luar wilayah keuskupannya. Tapi rupanya perlindungan Tuhan senantiasa mendampingi dia, sehingga sekalipun dia berada di pengasingan, dia tetap mengajak umat untuk
memiliki iman yang benar. Dengan jalan dia menulis banyak tulisan-tulisan, dan salah satunya dia menulis sebuah karya terkenal yang namanya De Trinitate. Itu ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus, tentang kealahan sebagai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dan dia menulis dengan begitu baik sehingga itu bisa menjadi buku pegangan iman, membantu umat pada waktu itu. Sehingga dia diasingkan dengan maksud supaya dia tidak bisa melawan pengaruh Arianisme waktu itu, tapi malah sebaliknya, karena di penjara dia punya malah waktu lebih banyak untuk dia bisa tulis dan mengantar umat tentang pemahaman akan iman yang lebih baik. Makanya musuhnya juga akhirnya bilang, lebih baik biar diteruskan. Dia kembali di penjara, justru dia punya waktu lebih banyak untuk bisa buat tulisan dan mengajar iman, sehingga membantu melawan Arianisme waktu itu. Sehingga akhirnya mereka meminta pimpinan wilayah itu untuk kembalikan saja dia ke keuskupannya. Karena justru di penjara dia jadi lebih kuat untuk bisa melawan ajaran itu. Dan akhirnya pada tahun 360 dia dipulangkan kembali dari pengasingan untuk kembali bertugas sebagai uskup di wilayah Poitiers, di tempatnya dia itu. Dan justru ketika dia kembali itu penduduk atau umatnya waktu itu menjadi lebih senang juga, karena dia sekarang sudah hadir, ada di tengah-tengah mereka. Sehingga akhirnya dia terus menjalankan tugasnya sampai dengan dia memutuskan untuk berhenti karena ada yang penggantinya. Lalu di akhir-akhir hidupnya dia kembali memusatkan perhatian untuk menekuni studi atau pendalaman tentang kitab Mazmur sampai dengan pada tahun 367 dia sampai meninggal. Lalu karena dia dalam kisah hidupnya telah membawa atau menjelaskan ajaran iman yang baik, sehingga pada sekitar abad ke-18 atau ke abad 17 dia diangkat sebagai pujangga gereja. Karena dia menghasilkan tulisan-tulisan tentang ajaran iman yang baik, yang membawa orang untuk bisa memahami lebih baik iman kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus sebagai sebuah kesatuan yang kita sebut sebagai Allah Tritunggal. Dia mampu memberikan penjelasan yang baik sehingga Paus pada waktu itu mengangkat dia sebagai seorang pujangga gereja. Makanya dalam tulisan tentang dia disebut julukannya dia adalah uskup dan juga pujangga gereja. Santo Hilarius, uskup dan pujangga gereja, karena dia sebagai uskup, tetapi juga karena dia mewariskan tulisan-tulisan iman yang memberikan pengajaran kepada kita sampai dengan zaman sekarang. I see. Terima kasih Romo, ceritanya sangat inspiring ya, kisah hidup Santo Hilarius ini. Nah, saya mau nanya, menurut Romo apa kesan-pesan yang dapat kita dan para penonton dapatkan dari kisah hidup Santo Hilarius ini? Baik, melalui kisah hidup Santo Hilarius sebagai uskup dan pujangga gereja, kita bisa melihat bagaimana kisah hidup Santo Hilarius itu penuh dengan tantangan. Apalagi zaman di mana gereja sedang bertumbuh pada abad ketiga, abad keempat pada waktu itu. Dan ada kegigihan, ada semangat dan pantang mundur yang ditunjukkan oleh Santo Hilarius. Terbukti bahwa sekalipun dia karena dianggap melawan atau mampu membawa umat untuk memiliki ajaran yang benar, dia akhirnya diasingkan. Tetapi justru di tempat pengasingan dia tidak tinggal diam. Sekalipun diasingkan, dia tetap memberikan sebuah pengajaran iman yang benar, ajaran tentang Tritunggal Maha Kudus, ajaran tentang Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dia tetap mau untuk membawa ajaran ini kepada umat. Sehingga dengan demikian kita boleh belajar kegigihan, semangat untuk tidak cepat menyerah, pantang mundur terhadap apa yang benar yang harus diperjuangkan, apalagi sebuah kebaikan iman yang ditunjukkan oleh Santo Hilarius. Jadi kita boleh belajar satu hal, kalau disebut satu hal, tentang kegigihan, semangatnya untuk tetap mau membela yang benar, mau memberikan yang baik, mau menunjukkan sesuatu yang memang harus atau pantas dilakukan dalam sebuah ajaran iman yang baik. Kita boleh belajar tentang semangat kegigihan, pantang menyerah untuk melakukan hal yang baik, karena dia menunjukkan ini, Santo Hilarius menunjukkan tidak putus asa, tidak mudah menyerah ketika mau melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berguna bagi orang lain. Baik, terima kasih Romo. Mungkin sebelum kami menutup acara hari ini, Romo bisa memimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Allah yang Maha Kudus, kami berterima kasih karena Engkau selalu menghadirkan orang-orang kudus dalam gereja yang menjadi model atau contoh iman dan juga yang memberikan pengajaran-pengajaran kepada kami tentang pelbagai hal berkaitan dengan iman kami akan Dikau. Kami bersyukur pada hari ini 13 Januari kami merenungkan Santo Hilarius, uskup dan pujangga gereja yang dalam hidupnya menunjukkan kepemimpinan sebagai uskup dan juga keteladanan iman yang memberikan sikap untuk tidak mudah putus asa, pantang menyerah dalam menunjukkan sesuatu yang baik, yang benar, yang berguna bagi banyak orang. Semoga melalui teladan Santo Hilarius, uskupmu, kami juga boleh menunjukkan teladan yang sama dalam kehidupan kami dan kami boleh diteguhkan dan dikuatkan dalam ajaran iman yang benar akan Dikau, Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Doa dan permohonan ya Tuhan kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Hilarius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di acara Oke, hari ini, Orang Kudus hari ini yang berikutnya. Oke, hari ini